Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilani Salsabila Irawan, Prodi TBI Lokal 1 semester 1. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Pancasila. Untuk jawaban nomor 1 akan saya sebutkan 5 contoh. Yang pertama, memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini tentu saja merugikan orang lain. Sikap memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain tidak boleh dilakukan. Yang kedua, tidak memiliki sikap toleransi. Kalau kita tidak memiliki sikap toleransi, masyarakat akan menjadi tidak rukun karena tidak ada sikap saling menghargai. Yang ketiga, melarang kegiatan dalam beribadah. Dalam hal ini dapat dianggap melecehkan konstitusi sebab larangan beribadah, apalagi yang berujung kekerasan, jelas melanggar konstitusi. Yang keempat, tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Bagi mereka yang menganut ateis, keberadaan manusia di bumi tidaklah terjadi begitu saja. Manusia ada di bumi karena proses metafisika dan alamiah yang terjadi secara berkesinambungan dan merupakan bagian dari alam semesta. Mereka yang menganut ateis tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, sebab bagi mereka manusia atau makhluk yang mati berarti proses metafisika dan alamiah mereka telah selesai. Yang kelima, melakukan pelecehan terhadap simbol agama. Dalam hal ini bagi siapapun yang melakukannya harus diproses hukum tanpa memandang siapapun pelakunya. Untuk jawaban nomor 2, ada 2 pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, menurut Pidarta, landasan historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dalam suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman dulu. Beratus-ratus tahun lalu, bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya, suatu bangsa yang merdeka. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Jadi dapat disimpulkan mempelajari landasan historis adalah penting. Pembahasan yang kedua adalah permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar, tetapi pelaksanaan pembangunan belum bisa maksimal atau dapat dikatakan gagal. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pembangunan di Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam dalam melihat hal ini. Apa solusi yang tepat agar pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai? Tentunya banyak sekali. Tetapi pelaksanaan pembangunan di Indonesia merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi nasional tertentu untuk mencapai kondisi nasional yang lain dan lebih baik. Sejak awal pembangunan kita bersepakat untuk memanusiawikan pembangunan kita tidak ingin menjadi manusia mesin tanpa jiwa dan kalbu dan sekedar menjadi masyarakat yang teknologis. Untuk jawaban nomor 3 adalah Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia ini lahir bersamaan dengan adanya nenek moyang bangsa Indonesia tersebut. Dari faktor sejarah pun sudah jelas bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila juga lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Sedangkan kepribadian adalah ciri sikap dan perilaku yang dimiliki oleh sebuah bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Seperti bangsa Indonesia yang dikenal memiliki sikap santun, sikap menghormati satu sama lain, dan sikap kepribadian ini kemudian juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk jawaban nomor 4, menurut saya itu merupakan sebuah ancaman, karena yang kita ketahui, ISIS seringkali melakukan jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai budaya luhur bangsa Indonesia, terutama bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua, karena perilaku ISIS seringkali menghilangkan nyawa musuhnya dengan cara yang biadab. Dan hal ini tentu bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perilaku
dan sikap ISIS sangat tidak manusiawi dan tidak beradab. Dan ketika ada warga Indonesia yang ikut bergabung dengan ISIS ini juga akan menjadi ancaman karena mereka bisa saja mengajak orang-orang yang lainnya, terutama warga negara Indonesia, untuk ikut bergabung dengan mereka. Untuk jawaban nomor 5 adalah ketika kita kembali melihat sejarah di mana ketika itu Pancasila, terutama sila pertama, terdapat perubahan yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Dan dalam sejarah dikatakan ketika itu ada sekelompok perwakilan yang datang dari daerah timur Indonesia dan mereka sedikit keberatan dengan pernyataan sila pertama tersebut. Dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan dan tentunya untuk menjaga tetap utuhnya persatuan bangsa Indonesia, maka diubahlah sila pertama tersebut dengan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan mereka itulah seorang ahli sejarah yang disebut Gentleman Agreement. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.